Mungkin Anda bertanya, bagaimana mungkin dari satu keluarga kecil lahir miliaran manusia dengan warna kulit, bahasa, dan postur yang sangat berbeda hari ini? Inilah rahasia The Great Reset, migrasi terbesar dalam sejarah bumi. Setelah Bahtera berlabuh di puncak Gunung Judi, Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya membangun kehidupan baru di wilayah yang kini kita kenal sebagai Turki Timur. Mereka mendirikan kota bernama Tamanin, yang berarti 80. Nama ini adalah penghormatan bagi 80 orang beriman yang selamat dari amukan banjir besar. Di atas tanah yang masih basah dan berlumpur itulah, peradaban manusia dimulai kembali dari nol. Saat jumlah anak cucu mereka mulai banyak, Nabi Nuh memberikan mandat besar. Putra-putranya, Sam, Ham, dan Yafet mulai bermigrasi secara berpasangan membawa keluarga besar mereka. Al-Quran menegaskan dalam surat As-Saffat ayat 77, dan kami jadikan anak cucunya, Nuh, orang-orang yang melanjutkan keturunan. Sam menetap di Timur Tengah, Ham melangkah ke Afrika, dan Yafet bergerak ke utara menuju Eropa dan Asia. Kita tidak muncul dari spesies lain seperti teori Darwin. Kita adalah keturunan satu keluarga yang membawa perpustakaan genetik yang sangat kaya sejak awal. Tapi bagaimana mereka sampai ke Amerika atau Australia tanpa kapal modern? Jawabannya ada pada fenomena zaman es. Pasca banjir, suhu bumi turun drastis dan air membeku di kutub, menyebabkan permukaan laut menyusut dan memunculkan jembatan darat raksasa. Inilah cara nenek moyang kita berjalan kaki menyeberangi benua. Itulah alasan mengapa ada lebih dari 200 kebudayaan dunia, dari suku Indian, Yunani kuno, Sumeria, hingga suku di pedalaman Cina yang semuanya memiliki legenda identik tentang banjir besar dan satu keluarga yang selamat dengan kapal besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 22 bahwa perbedaan bahasa dan warna kulit adalah tanda kebesarannya. Secara sains, ini adalah adaptasi sempurna. Kulit menjadi gelap sebagai sunscreen alami di khatulistiwa dan menjadi terang di utara untuk menyerap vitamin D. Lalu, jika kita satu keluarga, kenapa bahasa kita sekarang bisa ribuan jumlahnya? Bayangkan nenek moyang kita yang mulai berpencar. Satu kelompok masuk ke hutan rimba, kelompok lain mendaki gunung es yang sunyi. Karena terpisah jarak ribuan kilometer dan tidak pernah bertemu lagi selama ribuan tahun, mereka mulai menciptakan sebutan baru untuk dunianya. Yang satu menyebut air sebagai banyu, yang lain menyebutnya water, dan yang lain menyebutnya ma. Seperti pesan berantai yang berubah sedikit demi sedikit, satu bahasa induk itu akhirnya pecah menjadi ribuan cabang. Namun jejak asalnya tidak bisa bohong. Perhatikan kata ibu atau mama. Hampir di seluruh dunia, dari Inggris mother, Latin mater, hingga Mandarin mama, bunyinya sangat mirip. Kenapa? Karena di dalam ingatan terdalam manusia, kita masih menyimpan sisa-sisa suara yang sama saat kita semua masih berkumpul di satu rumah yang sama. Bahtera Nuh. Bahkan, catatan kuno mengisyaratkan bahwa nenek moyang kita dahulu memiliki postur yang jauh lebih besar dan kuat. Struktur megalitikum seberat puluhan ton menjadi saksi bisu bahwa mereka adalah peradaban cerdas dengan kekuatan luar biasa. Termasuk kita di Nusantara. Melalui jalur migrasi darat Sundaland, nenek moyang Indonesia membawa warisan ketangguhan ini ke Zamrud Khatulistiwa. Sejauh apapun kita melangkah, kita dipisahkan bukan untuk saling membenci, tapi seperti kata surah Al-Hujurat ayat 13, supaya kamu saling kenal mengenal. Ingatlah, orang